Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya, bertemu lagi ya dengan Ibu Bu Hamidah. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kita semua selalu sehat, semangat, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, hari ini Ibu mau ngajak kalian semua menyelami sebuah penjelasan materi yang super menarik. Kita bakal belajar bareng dengan cara yang berkesadaran, bermakna, dan pastinya seru banget tentang salah satu rukun iman kita. Betul, kita akan kenalan lebih dekat dengan malaikat-malaikat Allah. Udah pada siap kan? Yuk kita mulai. Biar belajarnya lebih asik dan terarah, kita bagi jadi 3 tahap ya. Pertama, tahap memahami. Di sini kita bakal kenalan dulu nih sama para malaikat. Terus yang kedua, tahap mengaplikasi, gimana sih cara meniru sifat mulia mereka. Dan terakhir, tahap merefleksi, buat merenungkan perilaku kita sendiri. Langsung aja yuk kita masuk ke tahap pertama. Oke, tahap memahami, membangun fondasi kita tentang hal yang gaib. Nah, coba kita pikir-pikir dulu. Sebenarnya malaikat itu apa atau siapa sih? Jadi, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat istimewa. Kenapa Ibu bilang istimewa? Karena mereka itu diciptakan dari nur atau cahaya. Beda banget kan sama kita manusia? Malaikat itu sifatnya goib. Artinya mereka tuh nggak bisa dilihat pakai mata kita. Tapi biarpun nggak kelihatan, sebagai umat Islam kita wajib banget loh meyakininya. Kan iman kepada malaikat itu rukun iman yang kedua ya kan? Dan tahu nggak apa yang paling luar biasa dari mereka? Mereka itu 100% taat sama perintah Allah dan nggak pernah berbuat dosa. Bener-bener nggak pernah membantah sedikit pun. Terus gimana ya cara gampang buat nginget tugas-tugas malaikat yang utama ini? Gampang, kita pakai perumpamaan aja. Kita bahas 4 yang pertama dulu ya. Nomor 1, malaikat Jibril. Beliau ini ibarat kurir yang bawa pesan super penting, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah buat para nabi dan rasul. Oh ya, malaikat Jibril ini juga sering disebut Ruhul Kudus atau Ruhul Amin loh. Terus yang kedua, malaikat Mikail. Coba deh bayangin beliau kayak petugas yang khusus ngebagiin rezeki. Bisa berupa uang, makanan, minuman, hujan, sampai kesehatan buat seluruh makhluk hidup. Ketiga, ada malaikat Israfil. Nah, beliau ini tugasnya ibarat peniup trompet besar atau sangkakala yang nanti bakal jadi tanda datangnya hari kiamat dan membangkitkan semua makhluk. Dan yang keempat, malaikat Izrail. Beliau yang bertugas mencabut nyawa atau mengambil kembali pinjaman kehidupan dari Allah. Makanya malaikat Izrail ini sering banget dijuluki sebagai malaikat maut. Sekarang, yuk kita lihat yang lebih dekat lagi dengan kehidupan kita sekarang dan nanti di alam kubur. Pertama, kita punya malaikat Mungkar dan Nakir. Wah, ini perumpamaan yang pas banget sih. Mereka itu ibarat polisi di alam kubur. Tugasnya menanyai orang yang udah meninggal tentang semua amal perbuatannya waktu di dunia. Nah, kalau yang ini benar-benar bareng kita setiap detik, yaitu malaikat Rokib dan Atid. Mereka berdua ini bagaikan sekretaris pribadi kita yang selalu ngikutin kemana aja. Rokib tugasnya nyatet amal baik dan Atid nyatet amal buruk. Kalian tahu nggak? Dua malaikat pencatat ini punya julukan yang indah banget loh, yaitu malaikat kiraman katibin. Kalau kita sadar mereka selalu ada, pastinya kita jadi ingat ya kalau semua perbuatan kita itu lagi dicatat dengan super rapi. Dan dua malaikat terakhir ini ngasih gambaran yang jelas banget tentang dua tujuan akhir kita nanti. Di satu sisi ada malaikat Malik. Beliau ini penjaga pintu neraka yang sangat tegas dan disiplin banget. Sering juga disebut malaikat Zabaniyah. Tapi di sisi lain ada malaikat Ridwan. Coba kalian bayangin sosok penjaga gerbang surga yang ramah banget, yang selalu tersenyum nyambut orang-orang yang suka berbuat baik buat masuk ke dalam surga. Nah, dari 10 malaikat ini, besok kalian pengen disambut di pintu yang mana nih? Wah, pertanyaan ini benar-benar harus kita renungkan bareng-bareng ya. Luar biasa kan? Kita udah kenalan sama mereka semua. Sekarang, yuk kita geser fokus kita ke bagian kedua, tahap mengaplikasi. Dari teori menuju praktek sehari-hari. Jadi, inti pertanyaannya sekarang begini. Mengapa sih kita perlu banget meneladani sifat malaikat? Tahu nama dan tugas mereka itu emang keren banget. Tapi bisa bersikap dan bertindak layaknya anak yang beriman, wah itu jauh lebih berharga. Malaikat itu kan punya sifat jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab. Terus kenapa kita harus meniru itu? Jawabannya jelas banget. Supaya kita bisa jadi anak yang patuh sama Allah, berbakti sama orang tua, dan dihormati sama guru-guru kita. Kalau kita bisa meneladani sifat-sifat malaikat ini, otomatis deh kita bakal disayang sama Allah dan juga sama semua orang di sekitar kita. Pasti mau kan? Lalu prakteknya di kehidupan sehari-hari tuh kayak gimana sih? Nah, ini dia ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Pertama, dia selalu jujur, karena dia sadar betul kalau setiap omongannya itu didengar dan dicatat. Kedua, rajin beribadah,
Ketiga, dia itu disiplin dan bertanggung jawab sama tugas-tugasnya, mau itu PR dari guru atau tugas ngebantu ibu di rumah. Keempat, suka menolong sesama. Kenapa? Karena dia tahu banget kalau ngebantu orang itu bakal nambah catatan kebaikan. Dan yang kelima, nggak sombong. Dia selalu bersyukur dan ikhlas nerima rezeki karena dia sadar kalau semua nikmat itu titipan Allah yang dibagikan lewat malaikat Mikail. Ingat ya anak-anak, waktu kita ngelakuin semua kebaikan ini, kita ngelakuinnya dengan kesadaran penuh kalau malaikat Rokib dan Atid lagi mengawasi kita. Oke, sekarang kita masuk ke tahap belajar kita yang terakhir nih, tahap merefleksi. Mari kita berpikir lebih dalam tentang pilihan-pilihan kita sehari-hari. Ibu mau ngajak kalian buat berhenti sebentar nih. Coba tanya ke dalam hati kalian masing-masing. Kita tes ya pemahaman kita tadi dengan kejadian yang mungkin banget kalian alami. Kalau misalnya, suatu hari kamu nemu uang jatuh di sekolah, apa yang bakal kamu lakuin sebagai anak yang beriman? Nah loh, ini momen ujiannya. Apa kalian bakal diam-diam ngambil terus disimpan sendiri, atau ngembaliin uangnya ke guru biar bisa dicari siapa yang punya? Ingat ya, biarpun mungkin gak ada satupun teman atau guru yang ngeliat kejadian itu, tetap ada malaikat Rokib dan Atid yang standby mencatat pilihan kita. Keputusan buat jujur itu bukti nyata seberapa kuat sih iman kalian kepada malaikat di dalam hati. Sebagai penutup dari sesi belajar kita yang seru ini, Ibu mau kita sama-sama meresapi kalimat yang indah ini. Iman kepada malaikat akan membuat kita selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan, karena kita tahu ada yang selalu mengawasi. Itu dia inti dari pembelajaran berkesadaran kita hari ini anak-anak. Tahu kalau malaikat Allah itu selalu ada, bukan buat bikin kita jadi ketakutan, bukan ya. Tapi justru buat ngebimbing kita jadi manusia yang akhlaknya mulia di setiap waktu. Jadi, habis kelas ini selesai dan kalian keluar ruangan, kebaikan apa nih yang mau kalian lakuin hari ini biar dicatat dengan indah sama malaikat Rokib? Terima kasih banyak ya udah belajar bareng Ibu hari ini. Tetaplah jadi anak yang jujur, yang rajin ibadahnya, dan selalu tebar kebaikan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.